Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang bersekutu di rumah Tuhan sore hari ini, maupun ibu bapa yang sedang mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Eksaudi ini. Saya membacakannya tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 mengatakan, doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, masih adakah orang yang dapat dikategorikan benar? Jawabannya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang dapat dikategorikan orang benar. Sebagaimana juga itu disaksikan Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, dalam Roma 2 ayat 12 itu, bahwa semua orang telah berdosa. Tidak ada yang benar. Tapi kalau topik minggu ini mengatakan orang benar berseru, Tuhan menjawab. Bahkan kita telah membaca nats hari ini adalah doa Daud. Ibu bapak pasti sudah tahu bagaimana sikap Daud. Seakan-akan kalau diperbandingkan dengan sikap hidupnya, dia membenarkan diri dalam nats ini. Dia mengatakan, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Benarkah Daud tidak pernah menipu? Ibu bapak pasti tahu peristiwa Batseba, istri Uria itu. Bagaimana dia menyuruh Uria, kepala pasukannya itu, ke garis depan supaya mati, dan dia mengambil istrinya. Bukankah itu penipu? Sombongnya Daud mengatakan bahwa seakan-akan dia
orang benar. Dan bahkan dia mengatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Tadi sudah ada catatan, tidak ada orang yang benar. Dan Daud sendiri pun tidaklah benar. Jadi apa yang harus kita cermati melalui nats ini, Ibu Bapak? Kalau memang tidak ada orang yang benar, jawabannya, tidak ada orang yang benar dari dirinya sendiri. Tapi sesuai dengan ungkapan Martin Luther, tokoh reformasi itu, simul justus et peccator, orang berdosa yang dibenarkan, orang berdosa yang diampuni, orang berdosa yang menerima cinta kasih Tuhan. Seharusnya mereka tetap setia mengikut Tuhan dan mereka boleh dikategorikan orang yang benar. Kalau ditanya siapa yang tidak berdosa di antara kita, saya juga berdosa. Tapi masihkah kita merasakan tuntunan Tuhan hari ini? Masihkah saya merasakan bahwa Tuhan menjawab doaku? Jawabannya, dalam kelemahan saya, kelemahan ibu bapa, kelemahan Daud, Tuhan masih mau mendengar. Tuhan melihat manusia yang lemah itu, maka disebut hidup kita adalah hanya oleh anugerah. Sola gratia. Manusia dari kebenaran, dari kehebatan dirinya, tidak ada yang hidup. Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Holan ala nisi basa-basa, gratia, grace, kasih karunia Tuhan. Gratia, grace, gratis dalam bahasa Indonesia. Hidup saya gratis dari Tuhan. Menghirup napas, gratis boleh minum, gratis boleh bekerja, gratis boleh melangkah. Hanya kasih Tuhan di dalam atau bagi orang-orang berdosa yang dibenarkan itu, termasuk saya, kita semua, maka kita diharapkan tetap mengikut Tuhan. Tadi saya angkat masalah Daud. Dia bukan orang benar. Tapi ketika Nabi Nathan datang menegurnya, apa yang terjadi, Ibu Bapak? Apa yang terjadi? Dia menyesali perbuatannya. Itu yang patut ditiru dari Daud. Dia bersalah, dia menyesali perbuatannya. Sehingga di dalam kitab Mazmur ini juga dapat kita temukan pengakuan dosa dari Daud. Di Mazmur 51 itu dikatakan begini untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kata menghampiri dalam konteks perjanjian lama bukan hanya mendekati, tapi bersetubuh. Lalu Abraham menghampiri istrinya, maka hamillah istrinya. Kata menghampiri, bersetubuh. Bersetubuh dengan yang bukan istrinya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya dalam ayat 2 setelah ia menghampiri Betseba, maka Daud mengatakan, kasihanilah aku, ya Allah. Ayat 3,
bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ayat 4 Mazmur 51 itu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ayat 5. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu bapa, Daud yang berdosa itu, Daud yang bersalah itu, mengakui kesalahannya. Ini yang dibutuhkan dari kita. Supaya seseorang dapat dikategorikan menjadi bagian dari kebenaran itu, harus mengaku dosa. Ikon aku ada tong hahurangan. Sedangkan dalam persekutuan dengan teman-teman atau di keluarga, bagaimana kita menjadi bagian dari keluarga itu, kita harus selalu mengaku salah. Aku telah salah, Mak. Aku telah salah, Kak. Dan bagi orang yang rendah hati, dia mengatakan, Dek, kagak salah ya. Akhirnya ada penerimaan kembali. Demikian Tuhan yang telah mengasihi manusia dan mengasihi Daud, menerima pengampunan dari Tuhan. Maka masuklah ke minggu ini ketika dikatakan orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dapat dibahasakan, orang yang dibenarkan itu menyadari dirinya atas kesalahannya, dia berseru kepada Tuhan. Menyadari keterbatasannya, dia berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawabnya. Betapa luar biasa ibu bapa, orang yang telah atau pernah jatuh ke dalam kebohongan, ke dalam penipuan, dan melihat dampak dari kebohongan dan penipuan itu. Setelah menyadari dirinya, dia akan lebih dalam, lebih sungguh. Oh, ternyata menipu dan berbohong itu tidak baik dilakukan. Kalau kita pernah jatuh, maka kita tahu arti berdiri. Kalau ibu bapak pernah berbuat salah, maka kita semakin mengerti arti kebaikan. Pemazmur telah memasuki tahap itu. Dia menyadari kesalahannya, maka dia berani mengatakan dalam nats hari ini sesuai dengan topik minggu, dalam 3 poin, orang benar yang telah mengakui kesalahannya itu disebutkan memiliki bibir yang tidak menipu. Ayat pertama, orang benar yang telah diampuni Tuhan itu seperti Daud memiliki hati yang tidak jahat. Ayat ketiga, dan orang benar yang telah menerima kasih sayang itu, dia tahu menjaga diri dari perbuatan hal-hal atau yang tidak baik. Ayat 4. Tipu, jahat, kekerasan tidak jauh dari hidup kita. Ada di sekitar kita. Dan mungkin ibu bapak, jangan-jangan saya juga ada di sana. Apa yang disebut tipu, tipu itu berlaku seakan-akan baik, seakan-akan manis, tapi di belakang atau kemudian
perbuatannya tidak layak ditiru. Sama seperti ungkapan dalam bahasa Batak, lamot-lamot hatani bigu, risi-risi hatani jolma. Bigu itu dikategorikan dunia si jahat, iblis. Sangat halus cara bicaranya. Tapi kalau manusia seperti sangat tem. Kadang tanpa rem. Tidak selamanya memang orang yang kata-katanya manis dan lembut jadi dikategorikan seperti iblis. Atau orang-orang yang perkataannya kencang-kencang jadi orang baik. Tinggal Tuhan yang mengetahui dan kita di hati masing-masing. Cara menilai itu ada. Bagaimana cara menilai kita? Apakah penipu? Apakah orang baik? Apakah orang jahat? Bukan mau membenarkan diri. Cara menilainya ada. Duduklah sendiri. Entah di mana. Maka bertanyalah pada dirimu saat itu. Saya kan bisa enak-enak ketika ada orang melihat. Saya kan bisa senyum. Bisa. Tapi ketika sendiri dan bertanya di hadapan Tuhan, kita akan tahu apakah kita itu bagian dari tipu, apakah kita itu bagian dari jahat, apakah kita itu bagian dari orang yang tidak sanggup menjaga diri. Menurut pemazmur dalam nats ini, kelengkapan bagi orang yang benar atau yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang diberi kesempatan berseru kepada Tuhan, jangan menipu, jangan berbuat jahat, menjaga diri terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan. Ibu bapak, kalau tipu itu banyak. Di dunia maya, di dunia nyata sekarang banyak. Saya tidak menyebut tempatnya, saya pernah belanja di suatu tempat. Saya belanja, saya beli. Saya tahu mangga itu, mana mangga yang manis, mana mangga yang tidak manis. Hanya dengan melihat dari luar saya tahu. Dan saya pilih, saya isi, dan saya kasih kepada orang yang jualan. Ditimbang dan kembali plastik dan buah yang saya beli itu diberi pada saya. Tahu-tahu udah masuk mobil jalan, apa yang terjadi Bapak? Semua buah yang ada di dalam itu asam. Itu tipu. Karena ternyata sudah disiapkan yang asam di sini. Saat saya mengembalikan, dia ambil dan dia langsung ganti. Menipu atas rasa. Ada lagi menipu atas timbangan. Tidak mau jujur. Akhirnya kalau saya lewat dari situ, saya tidak mau lagi membeli. Ida-ida do nada pota, jora-jorado, naukia diakali. Terjadi. Itu kelihatan kecil, tapi dampaknya sangat luas. Bukan hanya berdampak untuk dirinya saja, tapi mungkin untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Kalau kita kategorikan itu orang Batak yang berjualan di kampung Batak, di Monapasogit, apa jadinya? Orang yang datang dari seluruh dunia dibodoh-bodohi. Pasti orang tidak akan mau lagi datang. Karena pernah ditipu.
Tipu akan mengingatkan hal-hal yang tidak baik. Sementara akan menguntungkan bagi si penipu. Tapi di kemudian hari itu tidak baik. Tidak baik. Mungkin ibu bapak pernah melihat ujian atau tes kehidupan sosial dari kejujuran orang. Sengaja ada orang menjatuhkan dompet yang berisi duit banyak dan dia jalan terus. Ada yang mengambil. Ketika ditanya, itu apa? Ini punya aku katanya. Padahal udah disorot kamera. Banyak orang yang tidak takut lagi melakukan kejahatan hanya untuk kesenangan sementara. Tapi perlu kita ingat, orang yang setia kepada Tuhan, karena kita telah diberkati, diberi Tuhan kesempatan hidup kembali. Kalau kita berharap Tuhan mau mendengarkan seruan kita. Seruan berarti sesuatu perkataan yang lebih kencang, lebih keras, karena butuh perhatian. Karena butuh pertolongan. Bapak, ibu, saudara-saudara, jangan kita mengikuti kebiasaan orang-orang yang suka menipu, yang jahat. Maaf, mungkin khotbah saya ini sangat seperti saya orang yang sangat baik ya. Tapi hati-hati, mungkin nanti keluar di sana saya lebih dulu menipu. Bisa jadi loh. Kenapa orang mau menipu? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau orang tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan mau menipu. Dalam perjalanan pelayanan Jumat yang lalu, kalau tidak salah saya ke Jakarta siang, saya di belakang truk dengan tulisan singkat yang menyadarkan bahwa memang hidup saya ini bukan hanya untuk saya, hidup orang lain juga bukan hanya untuk dirinya. Tulisan ini begini: mungkin sebagian dari isi box mobil saya ini adalah bagian dari dapur saudara. Coba, kan singkat itu tulisan itu. Sebagian dari box mobil yang dia bawa itu adalah bagian dari dapur saudara. Jangan-jangan memang yang dia bawa itu adalah garam, yang dibawa beras, yang dia bawa ikan. Apa yang mau dikatakan? Kamu tidak mengenalku, dan aku juga tidak mengenalmu, kira-kira begitu ya. Tapi saya mau menjadi pelayanmu. Maka mari kita saling menghargai, kira-kira begitu. Kalau sudah dalam taraf yang demikian, saya kira orang tidak mau lagi menipu. Tidak mau lagi menipu. Karena sekecil apapun ternyata dalam hidup manusia itu ada karena keterlibatan orang-orang pekerja keras, orang-orang tulus, orang-orang yang mau menempuh sulitnya perjalanan, teriknya matahari, derasnya hujan, besarnya gelombang. Sehingga masker ini sendiri pun boleh saya pakai. Kan kira-kira begitu. Kecil. Tapi mungkin ini isi dari box yang kemarin, box-box yang banyak itu. Bukan hanya bagian dari dapur saya. Kalau dituliskan sebagian dari isi box truk saya ini adalah bagian dari bibirmu, katanya. Oh betul juga karena ada di situ. Apa yang mau dikatakan ibu bapak?
Orang yang peduli orang lain, orang yang memahami dirinya harus berguna bagi orang lain, pasti dia tidak akan mau menipu. Saya percaya kita yang ada di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing tidak mau menipu. Biarpun dunia menipu, tapi kita tidak mau. Disebutkan juga tidak jahat. Saya ingat waktu itu, waktu kecil saya ditarutung ibu bapak tentang hoax. Ternyata bukan hanya sekarang. Ada orang jualan sate, beredar berita, itu orang jualan sate pakai kolor katanya. Maaf, lihat satenya diputar-putar, dia pakai kolor. Akhirnya disebut sate kolor. Orang tidak mau membeli karena tidak menganalisa. Iyalah, dia pasti pakai pakaian dalam kan? Bukan telanjang. Tapi asosiasi langsung seakan-akan di bumbu itu sudah ada sesuatu yang disebutkan itu. Sangat mengerikan waktu itu. Setiap mereka lewat tidak ada lagi yang mau beli. Hanya dengan ungkapan yang seakan-akan dimodifikasi. Itu nyata terjadi. Maka hati-hati mempergunakan perkataan bisa menjadi kejahatan. Kalau mau berseru kepada Tuhan, orang-orang yang dibenarkan itu harus menjaga diri. Karena apa? Melalui nats ini ada otoritas Tuhan. Jadi ketika pemazmur meminta, ketika ibu bapak meminta, ketika saya meminta, ada otoritas kekuatan Tuhan diakui oleh pemazmur dalam ayat 2. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat yang benar. Otoritas itu adalah otoritas keadilan, membela orang benar dan melepaskan orang-orang yang tidak bersalah. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang sanggup memberi tanggapan bagi kita. Dia sanggup menjawab. Dia sanggup dan mau mendengar. Seperti dalam ayat 6 itu. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pengakuan dari seorang pemazmur yang pernah melakukan dosa itu, bahwa Tuhan menjawabnya, bahwa Tuhan mendengarnya. Itu juga terjadi di beberapa tokoh yang hidup dalam Alkitab. Orang-orang yang terbatas itu, seperti Petrus yang kadang-kadang si panggaron itu, murid Tuhan Yesus itu, ketika Yesus membasuh kaki, dia mengatakan, jangan Tuhan, jangan. Yesus mengatakan, kalau bukan aku membasuh kakimu, kamu tidak selamat. Oh, ikutlah kepalaku. Si panggaron dia. Di Matius 14 ayat 25-32, sekalipun Petrus si panggaron, ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, awalnya mereka mengatakan, hantu. Lalu Yesus mengatakan, ini aku. Oh, aku ikut Tuhan. Dia ikut berjalan. Tapi tiba-tiba dia goyang. Maka Yesus mengingatkan supaya dia jangan goyang. Tolong Tuhan. Lalu Tuhan menolong. Tuhan menolong yang si panggaron itu. Tuhan menolong orang yang ganggu.
yang tiba-tiba percaya dan tiba-tiba tidak percaya. Kita juga pernah mendengar Paulus dan Silas yang ditangkap dimasukkan ke penjara. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 itu, mereka berdua di penjara, lalu gempa datang menggoyang sehingga pintu penjara terbuka, semua rantai terputus. Penjaga penjara hampir putus asa mau bunuh diri. Lalu dia berkata, "Jangan cederai dirimu, kami masih ada di sini." Sebenarnya dia bisa lari. Lalu penjaga penjara bertanya, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya hidup?" "Percayalah kepada Yesus." Lalu dia dengan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Luar biasa. Banyak peristiwa di Alkitab. Dan orang yang percaya yang dibenarkan itu seharusnya bagaimana? Mengenakan kelengkapan rohani, yaitu apa? Firman Tuhan. Seperti dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11 dan seterusnya. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dengan itu kamu sanggup mematikan api si jahat. Yaitu apa? Apa ketopong keselamatan dan pedang roh? Firman Tuhan. Orang yang telah dibenarkan itu selalu mempergunakan dan mengandalkan firman Tuhan. Maka bersama pemazmur, ibu bapak, saudara-saudara, melalui minggu ini, minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, dan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ada tugas yang kita lakukan masing-masing, dan ada bagian yang harus Tuhan lakukan bagi kita. Tidak semua hal harus kita lakukan. Mari berseru kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menjamah, memulihkan, menguatkan, bahkan mengampuni serta memberi keselamatan bagi dirimu. Itu. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ibu bapak berseru, saya berseru, Tuhan menjawab. Pemazmur berseru, Tuhan menjawab. Karena apa? Kasih Tuhan itu jauh lebih tinggi dibandingkan murkanya. Ubal gadwa sini rohani jahuba martibakon rimasna bagi ibu bapak dan bagi saya. Maka layaklah kita pulang ke rumah masing-masing dengan mengatakan, Eksaudi. Tuhan telah mendengarkan seruanku. Sekalipun aku terbatas, sekalipun aku bagian dari penipu, sekalipun aku bagian yang pernah berbuat jahat, sekalipun aku bagian dari orang yang pernah tidak sanggup menjaga diri, tapi Dia mengampuniku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku, maka aku akan mengikutimu. Maka disebut dalam ayat 6, sebab Tuhan itu menjawab dan mendengar. Tuhan menjawab dan mendengar setiap seruan ibu bapa, harapan ibu bapa. Tuhan menjawab dan mendengar setiap kerinduan ibu bapa. Maka mari kita bersyukur untuk itu. Eksaudi. Amin.